apa-apa, umur Murji'ah. Nah, dia di tengah-tengah apa mengatakan bahwa orang yang membunuh itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Ana di podcast IKPM Ngobrol Santai. Kali ini podcast kita kedatangan bintang tamu dari mahasiswa sini. Beliau S2 di sini. Langsung saja perkenalkan, Ustaz Zul. nama ya? Iya. Nama saya Zulkifli. Sama riwayat pendidikan. Nama saya Zulkifli Riza Fahmi. Pendidikan saya SD lulus tahun 2004. Lupa ini? Oh, 2004, saya masih ingat. Terus 2007 lulus MTS, setelah itu baru masuk Gontor. Sampai 2011 selesai. Dan alhamdulillah 2015 S1 selesai sampai sekarang. Oke. S1 di S1 di Unida. Unida. Guys, fakta uniknya beliau ini dulu pernah menjadi wali kelas saya di Gontor. Beliau sungguh hebat. Saking hebatnya, anak-anaknya pada bandel, ditinggal tidur kadang-kadang, tapi beliau tetap semangat memotivasi kita untuk tetap lulus, mendapatkan predikat yang bagus-bagus, guys. Oke, Belajar terus, sabar. Nah, betul banget itu. Sabar tuh memang kunci hidup. Kalau nggak sabar, kayak di sini ya, sabar tuh penting banget. Jadi untuk pertanyaan selanjutnya, antum bisa pilih kuliah di sini itu gimana ceritanya, Mas? Ya sebenarnya kan banyak guru-guru saya dulu, dosen-dosen khususnya itu ada juga yang dari Pakistan. Cuma Pakistannya nggak cuma di IIUI, ada juga yang dari Punjab di Lahore sana. Tapi kebanyakan memang mereka yang belajar di Pakistan itu memang orang-orang hebat. Mungkin ya karena mereka tertempa dengan kesabaran itu bisa survive di sana. Dan alhamdulillah ternyata mereka luar biasa. Di situ saya pengen belajar seperti mereka belajar. Tapi sebelumnya ada niatan ke tempat lain atau kemana gitu, emang ini tujuan utama atau bagaimana itu ya? Dulu pernah sih pengen gimana di Mesir. Cuma memang ketika dia tanya-tanya ke teman, ternyata kalau di Mesir itu susah, apalagi di Al Azhar harus S1 di sana. Makanya lebih baiknya daripada ngulang lagi S1 lebih baik lanjut S2 di sini. Nah, untuk ini ada pertanyaan, Bang. Antum nih kalau boleh tahu berapa bersaudara ya? Kalau keluarga saudara saya ada 2, jadi kita 3 bersaudara. Oh, 3 bersaudara. Antum yang kedua? Saya pertengahan. Oh, pertengahan. Berarti yang pertama udah beda dikit apa jauh? Ya alhamdulillah kita semuanya hampir rata ya. Jaraknya itu 5 tahun antara saya sama kakak, 5 tahun, saya sama adik 5 tahun. Wah, berarti ini ya ideal. Ideal. Oke, langsung saja. Kemarin nih Bang, jadi ada pertanyaan lah dari follower kita nih ya. Jadi ada 2 pertanyaan lah. Jadi kita angkat, mereka ini ingin tahu apa sih namanya, apa sih itu kaum liberal sama kaum Mu'tazilah. Itu. Jadi mungkin kita bisa sedikit bahas dulu gimana sejarahnya sampai sekarang mungkin masih ada atau tidaknya. Gitu. Untuk yang pertama mungkin kaum Mu'tazilah. Kaum Mu'tazilah ya. Mu'tazilah kita kan taunya Mu'tazilah itu pastinya tidak akan kita temukan dalam kitab-kitab fikih ataupun dalam kitab-kitab akhlak. Kebanyakan kita akan temukan Mu'tazilah itu di dalam kitab-kitab tauhid atau akidah lah. Kenapa? Karena mereka memang kelompok atau aliran yang dia itu berbeda dengan kaum yang lain yang dia itu lurus sesuai dengan Al-Quran sama Al-Hadis. Menyimpang. Dia ya banyak menyimpang daripada ajaran-ajaran Rasulullah. Nah, munculnya itu ada 2 versi. Ada yang mengatakan dia itu muncul itu ketika zaman sahabat sudah ada. Nah itu ketika ketika Utsman bin Affan itu kan beliau meninggal karena dibunuh kan. Iya. Nah setelah terjadi pembunuhan itu adalah beberapa kelompok yang dia itu mengatakan bahwa orang yang membunuh ini kafir. Dosa besar. Ya walaupun dia orang Islam, dia kafir.
dia sudah keluar daripada Islam, sehingga kalau dia meninggal dalam belum bertaubat, dia masuk neraka walaupun dia bersahadat la ilaha illallah. Itu siapa yang berpendapat seperti itu? Itu namanya kaum Khawarij. Nah, ada kaum satu lagi namanya kaum Murji'ah. Nah, Murji'ah ini dia mengatakan walaupun kita ini berdosa seperti membunuh, selagi kita mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah, kita tetap akan masuk surga. Itu ekstrim satu yang mengatakan bahwa orang yang membunuh itu bermaksiat lah kepada Allah, murtakibul kabiroh. Nah, itu dia kafir. Ada satu lagi dia mengatakan dia mukmin tetap. Jadi maksiatnya itu tidak mempengaruhi keimanan. Nah, muncullah Mu'tazilah. Nah, Mu'tazilah ini dia mencoba apa? Dia mencoba supaya bagaimana sebisa mungkin dia logis. Masa sih orang yang sudah dia beriman, terus ketika dia membunuh dia langsung disebut kafir. Ataupun dia ada yang mengatakan sebut kafir tadi Khawarij, ada satu lagi mengatakan dia nggak apa-apa Murji'ah. Nah, dia di tengah-tengah apa mengatakan bahwa orang yang membunuh itu atau bermaksiat itu fi manzilatin baina manzilatain. Dia di tengah-tengah, tidak kafir, tidak juga mukmin. Itu sejarah munculnya. Salah satunya itu yang terkenal itu tokohnya itu Wasil bin Atha. Ceritanya gimana tuh dia bisa kepikiran gitu? Nah, itu memang kenapa kok sampai disebut Mu'tazilah, itu memang bermula dari satu halaqah atau satu majelis. Karena zaman sahabat dan tabi'in itu ada dalam satu halaqah. Ketika itu gurunya namanya Hasan Basri, dia sedang mengajar, terus dia sedang membahas tentang orang yang bermaksiat. Bagaimana hukumnya orang bermaksiat, membunuh seperti itu. Hasan Al-Basri gurunya itu mengatakan bahwa dia tetap beriman, tetapi dalam keimanannya itu dia menjadi terkurangi atau yankus karena kemaksiatan tersebut. Dia tetap beriman, tetapi keimanannya tidak sempurna karena kemaksiatan tadi. Nah, Wasil bin Atha dia tidak setuju dengan ini, sehingga dia membuat satu dia menyendiri, dia pindah ke satu pojok halaqah yang lain, dia buat halaqah sendiri. Tapi itu masih dalam satu masjid itu ya? Dalam satu masjid. Dulu tuh gitu ya? Ya seperti, tapi ya memang herannya ternyata ada juga beberapa temannya yang ikut. Saya ada namanya Abdullah bin siapa, saya lupa itu namanya. Jadi ada yang ikut gitu loh kalau seperti itu. Itu mending ya, dalam satu masjid beda pikiran ya. Kalau sekarang mungkin zaman sekarang udah nggak ada kayak gitu ya. Iya. Oh, itu udah demo-demoan kayaknya udah. Lebih ramai lagi. Iya, ini lebih ramai lagi. Tapi ramainya di medsos sana. Iya, balas-balasan klarifikasi seperti itu. Nah, terus apa namanya, keyakinan mereka itu seperti apa sih? Nah, kalau ajaran mereka itu, ajaran pokok mereka itu terangkum dalam 5 hal. Yang pertama itu dalam tauhid. Dalam tauhid dia itu mengatakan bahwa Allah itu tidak punya sifat. Kenapa? Kalau kita mengatakan Allah punya sifat, berarti Allah tidak esa. Kita mengatakan Allah satu kan? Satu. Ketika satu itu Allah punya sifat, semua sifatnya sifat kudrat. Allah berkuasa, berarti di situ ada Allah sama ada orang lain kudrat, ada sifat. Nah di sana. Nah berarti kan bukan esa namanya, ada dua zat berarti. Nah itu pemikirannya Mu'tazilah. Dia secara akal tidak mungkin dia ditambahkan sifat itu. Kalau ditambahkan berarti bukan esa, jadi dua katanya. Nah, makanya dia dalam tauhid dia mengatakan Allah tidak bersifat. Kalau kita kan mengatakan sifat ada, Allah, kita punya sifat, Allah punya sifat-sifat sempurna. Nah ada yang kedua yaitu al-adlu. Nah ini memang konsep Mu'tazilah ini terkenal dengan konsep keadilan. Keadilan seperti apa? Bahwa Allah itu dia itu hanya menciptakan di alam dunia ini sesuatu yang baik-baik saja. Kalau yang jelek itu bukan Allah yang menciptakan, siapa? Manusia. Nah, ini salah satu yang kita mungkin kadang latah ya. Itu mungkin ada pepatah sering mengatakan kalau ada benar berarti dari Allah, kalau ada salah berarti dari saya. Itu mungkin asal muasal dari sana ya. Iya.
Dan yang harus kita ketahui ketika kita mengatakan seperti itu, kita harus berkeyakinan tetap wal asyarru wal khair, kebaikan dan keburukan tetap yang menciptakan adalah Allah. Itu yang harus kita yakini. Sedangkan si Mu'tazilah ini dia mengatakan Allah kalau menciptakan keburukan berarti Allah nggak adil. Nah, seperti itu. Dan yang ketiga itu al-wa'du wal wa'id. Al-wa'du wal wa'id ini konsep janji dan ancaman. Ketika Allah berjanji orang yang yang taat akan masuk surga, yang bermaksiat akan masuk neraka. Nah, dia mengatakan orang yang soleh wajib masuk surga, orang yang bermaksiat wajib masuk neraka. Sedangkan Allah tidak ada dalam teks-teks Al-Quran itu mewajibkan Allah. Kita masuk surga itu karena apa? Karena amal ibadah. Karena rahmat Allah. Amal ibadah itu hanya kita berharap kepada Allah, mudah-mudahan Allah mencurahkan rahmat kepada kita. Ketika nanti di hari pengadilan, mudah-mudahan Allah merahmati kita dengan apa? Memasukkan kita ke surga. Jadi kita tidak bisa masuk dengan amalan yang banyak lantas kita bisa masuk surga. Ustaz Hasan sendiri sering itu mengatakan bahwa jangan kita sombong dengan amal ibadah, karena amal ibadah itu nggak bisa mengantarkan kita ke surga. Yang bisa mengantarkan kita ke surga hanya rahmat Allah. Nah, jadi gitu guys, rahmat Allah yang bisa mengantarkan kita ke surga, bukan amal ibadah. Ya, tapi amal ibadah juga membantu untuk mendapatkan rahmat Allah. Gitu. Selanjutnya yang keempat itu mangziatun bain mangzilatain yang tadi itu ya. Terus yang kelima itu dia punya konsep yang namanya al-amru bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar. Salah satunya dia mengatakan ketika satu pemimpinnya zalim, maka kita sebagai kaum muslim mukmin boleh mengkudeta. Nah, ini salah satu yang mengajarkan umat ini untuk mengkudeta para pemimpin. Dari situ asal-muasalnya. Iya, bukan sebagai ajaran. Oke. Utamanya itu 5 al-usus al-khamsah. Terus sekarang berarti perkembangan kaum mereka ini maksudnya sampai sekarang ini gimana ya? Masih ada atau udah nggak ada, tertelan zaman? Sebenarnya itu memang sudah hampir nggak ada sebenarnya. Cuma ketika zaman Abbasiyah itu zaman Daulat Abbasiyah itu zaman jaya-jayanya mereka. Kenapa? Karena ketika zaman itu Daulat Abbasiyah itu mengambil konsep tauhid dari ajaran-ajaran mereka. Sampai-sampai Imam Ahmad bin Hanbal, dia salah satu imam besar mazhab 4 itu. Dia itu sampai dihukum penjara, sampai mau dihukum mati. Hampir. Tetapi alhamdulillah tidak jadi. Tetapi dia seumur hidup khalifah ketika itu Khalifah Al-Mutawakkil, kalau tidak salah itu dia di penjara hampir 10 tahun lebih. Di penjara karena apa? Karena dia mengatakan bahwa Quran itu tidak makhluk. Berbeda dengan Mu'tazilah yang mengatakan Quran makhluk. Jadi ketika Mu'tazilah menguasai pemerintah yang berbeda pikiran, masukkan penjara itu. Jadi ketika setelah selesai, kemudian sampai selesai zaman Al-Mutawakkil selesai, nah di situ khalifah itu kembali kepada ajaran-ajaran Al-Quran dan Al-Hadis yang benar. Nah, hilanglah pengaruh-pengaruh Mu'tazilah. Nah, itu tapi pemikiran mungkin masih ada gitu. Pemikiran masih ada. Ya sedikit-sedikit lah ajaran-ajaran masih ada. Cuma secara kelompok yang sistematis tuh sudah hampir nggak ada sekarang. Jadi itu guys, sejarahnya kaum Mu'tazilah sama sejarahnya sampai sekarang ini mungkin udah nggak ada, tapi ya pemikirannya masih ada gitu. Pemikirannya masih ada. Selanjutnya kaum liberal. Sebenarnya mungkin sering kali kita dengar sekarang ini. Iya, apalagi memang sekarang kan isu-isu liberal ini luar biasa. Sebenarnya liberal yang Mu'tazilah itu ada yang mengait-ngaitkannya, tapi juga ada yang mengatakan tidak ada kaitan. Tapi memang nanti di akhir saya akan memperbandingkan lah keduanya. Nah, kenapa sekarang muncul liberal? Sebenarnya liberal itu bukan dari Islam aslinya. Dia itu muncul dari Eropa. Khususnya itu ketika Eropa itu kan mengalami
zamannya zaman Dark Age atau zaman kegelapan. Iya. Kenapa? Karena ketika itu yang menguasai dunia itu gereja. Gereja ya. Gereja itu dia yang berkuasa, sehingga yang tidak sesuai dengan gereja akan dihukum. Bahkan ada namanya inkuisisi. Inkuisisi itu kayak satu pemerintahan yang mana yang berkuasa itu Al-Baba atau Paus Paulus. Nah, yang tidak sesuai dengan pemikiran Paus Paulus dia masukkan penjara, dia Galileo Galilei, tahu kan? ilmuwan. Nah, ilmuwan fisika yang dia mempunyai teori bahwa yang mengelilingi yang mengelilingi bahwa yang berkeliling itu bukan bumi, matahari. Dia dalam ajaran mereka itu kan, dalam ajarannya Kristen itu yang mengelilingi bumi itu matahari. Sedangkan si Galileo itu mencetuskan bahwa yang mengelilingi matahari, yang berkeliling adalah bumi yang mengelilingi matahari. Nah, ini ketika berbeda langsung jadi hukuman. Itu kekejaman itu, kecewalah orang-orang atau orang-orang Eropa, masyarakat mereka trauma akan kekejaman gereja. Akhirnya ketika tahun atau abad 18 lah, tahun 1787 itu terjadi revolusi industri Prancis. Nah, disitulah atau Renaissance atau zaman pencerahan, di mana mereka sudah tidak percaya dengan institusi gereja. Nah, mereka berpindah bahwa yang berkuasa sekarang akal pikiran. Jadi yang rasional itu yang diambil. Itulah menyebabkan terjadinya pembenaran. Banyaknya terjadi pembenaran seperti itu. Nah, adapun sekarang masuknya liberalisme ke Islam itu mulai kapan? Mulainya tahun 1900. Khususnya ketika ada seorang tokoh Islam, sarjana Islam, pakar Islam yang belajar di Barat. Dia belajar di Barat ya, namanya itu Ali Abdul Razik. Nah, dia itu belajar di Chicago, di McGill kalau nggak salah, Universitas McGill. Nah, dia belajar di sana tentang Islam, studi Islam, dan ketika pulang ke Mesir, dia sudah menerapkan ide-ide liberal di sana. Sehingga dia juga mengatakan bahwa liberal itu bukan dari Barat. Justru dalam Islam juga ada Mu'tazilah, kata dia. Padahal Mu'tazilah sendiri itu sebagian ulama mengatakan masih ada aliran ke pemikiran tauhidnya. Iya, kalau Mu'tazilah dia lebih kepada rasionalisme. Masuk akal tapi masih orang liberal juga beriman, dia bertauhid. Tetapi dia ingin bahwa tauhidnya itu bebas, mengedepankan akal. Iya, bahkan bukan cuma akal, dia lebih ke hawa nafsu. Makanya ketika melihat ada satu teks atau satu ayat itu umpamanya ya, yang sekarang kan ada LGBT, bahwa nikah sejenis itu nggak boleh. Tetapi mereka itu gimana caranya nikah sejenis itu boleh? Atau yang mengatakan bahwa hubungan antara laki-laki perempuan, sekarang lah ada itu kan kasus laki-laki perempuan itu tanpa hubungan nikah boleh nggak boleh kan dalam Islam. Tetapi mereka juga berusaha gimana caranya supaya boleh. Ini ide liberalisme seperti itu, mencari pembenaran dalam Islam. Gitu. Berarti murid dari orang yang tadi di Mesir itu mulai menyebar dari sana ya? Banyak. Tadi ke Mesir ya, Ali Abdul Razik. Kemudian muncul lagi setelah Ali Abdul Razik itu si Fazlur Rahman. Siapa Fazlur Rahman itu? Dia tokoh Islam di Pakistan. Pakistan. Nah, dia belajar kepada si Ali Abdul Razik. Nah, di sana dia juga belajar di McGill setelah itu ada orang-orang Indonesia yang juga belajar. Setelah itu dia belajar kepada mereka berdua, si Fazlur Rahman sama Ali Abdul Razik. Siapa itu? Nur Khalis Majid. Sama satu lagi ada Harun Nasution. Dari situlah Islam liberal itu masuk ke Indonesia. Dari mereka berdua. Nah, kalau Harun Nasution dia kan akademis, dia rektor, sehingga
masuknya ide-ide Islam liberal ke universitas-universitas itu lewat tangan dia. Sekarang kan ya sebagian lah, saya nggak akan Nggak semuanya, mengatakan, iya. ya nggak akan mengatakan juga universitas mana yang kena, pokoknya sebagian Ada. universitas itu ada yang terkena dengan virus Islam liberal ini atas jasa atau atas pengaruh daripada Harun Nasution. Kak, ada juga yang dia mempengaruhi beberapa organisasi. Siapa? Nurholis Majid. Karena dia itu aktivis HMI. HMI itu apa? Himpunan Mahasiswa Islam. HMI. Jadi di organisasi-organisasi juga banyak terpengaruh sama ide Islam liberal. Lewat tangan siapa? Tangan Nurholis Majid. Karena dia aktivis organisasi. Jadi itu dua jalan itu masuk menyebarkan ide liberalisme. Mungkin yang bisa kita ambil juga ya, kalau sekolah Islam atau belajar tauhid ya mungkin ke yang timur lah ya, Ya. bukan ke barat gitu. Mungkin di barat kita mengimplementasikannya, maksudnya ya kita berdakwah di sana mungkin. Ya bisa, tapi juga kalau seandainya memang mau benar-benar belajar ke barat, syaratnya kita harus benar-benar menguasai Kokoh. dan sudah kokoh keimanan ataupun akidah kita. Ya adalah tokoh kita dari Gontor kan, Kiai Haji Hamid Fahmi Zarkashi. Beliau belajar di mana? Di Inggris. Nah, kan di barat. Tetapi sebelum beliau belajar di mana dulu? Di Pakistan, di Timur Tengah. Nah, jadi beliau kokohkan dulu akidah. Setelah itu baru belajar ke barat. Tidak apa-apa. Untuk apa? Untuk mengetahui komparasi. Ada namanya kalau dalam materi di Islamic Studies itu oksidentalisme. Belajar Islam dari barat. Untuk Kalau orientalisme, tahu pandangan mereka. untuk tahu bagaimana pandangan barat terhadap kita. Kalau orientalisme, Barat yang ke kita. barat belajar ke kita. Beda oksidentalisme sama orientalisme. Itu guys, orientalisme dengan oksidentalisme. Oke. Terus gimana tuh? Sampai sekarang berarti udah banyak banget ya kasus-kasus sekarang ini. Nah, kalau bagaimana sekarang ajaran-ajaran liberalisme, Islam liberal. Nah, Islam. Padahal Islam liberal itu nama istilahnya aja itu Udah beda. sudah kontradiktif, sudah bertolak belakang. Islam itu kan salam atau taslim itu menyerahkan diri, liberal itu bebas. Itu kan salah satunya kenapa orang pengen liberal itu karena dia terkekang. Ketika di barat dia dikekang dengan gereja. Nah, karena gereja itu mengekang, pengen bebas. Jadi Ketika fobia. bebas, akhirnya bebas lepas. Tidak ada aturan moral dan sebagainya yang mengikat dia. Nah, jadi kan aneh orang-orang sekarang. Islam liberal, Islam itu menyerahkan diri, liberal ini bebas. Ini kontradiktif. Nah, dan kalau menurut siapa, Kiai Haji Idrus Ramli, dia mengatakan bahwa ajaran liberal itu ada rukunnya, itu ada 5. 1 itu relativisme, 2 itu pluralisme, 3 desakralisasi Al-Quran atau kitab suci. Desakralisasi, D itu kan menghancurkan atau menghilangkan. Sakral, suci, dia tidak sucikan Al-Quran ataupun kitab-kitab suci yang lain. Terus ada dekonstruksi syariat, D itu menghancurkan. Ada rekonstruksi, ada dekonstruksi. Kalau rekonstruksi, mereka juga punya ide rekonstruksi, membangun ulang. Dekonstruksi itu mereka juga menghancurkan. Jadi ide istihad ulama zaman dulu, mereka pengen hancurkan atau hilangkan dengan istihad zaman modern. Contohnya seperti azabnya kaum Lut. Kalau kita pahami kenapa Allah mengazab kaum Lut? Karena udah menyimpang kan? Karena mereka itu menyukai sesama jenis. Nah, apa sekarang yang mereka gimana caranya mereka itu melegalkan hubungan sesama jenis, sedangkan mereka mau menafsirkan ulang kenapa kok kaum Lut itu diazab. Mereka nggak berpendapat bahwa diazab itu karena penyimpangan itu, tapi mereka mengatakan kenapa kaum Lut diazab bukan karena homonya, tapi karena katanya
beberapa kaum Lut itu dia tidak menghormati tamu. Jadi ada satu cerita dia tidak menghormati tamu, maka karena itulah diazab, bukan karena omongnya. Kenapa? Karena mereka mau membangun ulang. Membangun ulang yang tadinya kita sudah tahu semua. Ngapain? Inilah menghancurkan syariat. Jadi gitu ya guys, bahayanya liberal, pemikiran-pemikiran bebas yang masuk ke zaman sekarang itu hati-hati. Kita harus juga bisa membedakan lah mana yang ini, mana yang sekarang sudah tercemar. Memang sekarang terkesannya apa ya, liberal itu kayak contoh lah yang kemarin itu yang rame itu ketika demo apa RUU. Ada yang mengatakan ya ini mohon maaf, jangan, katanya ngapain pemerintah atau negara ngurusi apa yang berkaitan dengan kamar orang, privasi orang. Ini kan sebenarnya bertentangan dengan Islam. Jadi negara nggak boleh katanya mengatur mengatur kamar yang masuk ke rumah-rumah, artinya antara suami istri. Nah itu tidak diatur, nggak usah lah negara itu ngatur-ngatur sampai segitu. Padahal dalam Islam antara suami dan istri ada peraturannya, kan? Tidak justru yang mengatakan bahwa dalam Islam itu tidak ada, itu yang dia dipertanyakan. Masuk. Nah itu sudah masuk ajaran sekularisme. Memisahkan antara agama dan urusan lain-lain. Tidak usah agama itu mengatur, bahkan negara pun tidak usah mengatur-ngatur kehidupan orang. Ya guys, mungkin itu tadi yang udah dijabarkan panjang lebar oleh Ustaz Zul. Nah terus tadi yang komparasi antara Mu'tazilah dan liberal ini. Nah ya, sekarang apa sih persamaannya? Nah sebenarnya ada persamaan. Kalau titik perbedaannya itu, kalau si Mu'tazilah ini dia itu rasional. Rasional itu dia sesuai dengan akal, tetapi dia tetap beriman. Contohnya dalam Al-Quran, mereka mengatakan bahwa Al-Quran itu makhluk kan, tetapi makhluk yang diciptakan oleh Allah. Dia masih mengatakan bahwa Al-Quran itu tetap ciptaan Allah, kalam Allah. Sedangkan menurut liberal dia mengatakan Al-Quran itu produk kebudayaan, produk kebudayaan. Kebudayaan ini berarti hasil ijtihadnya Nabi Muhammad. Nah, jadi mereka kalau Mu'tazilah lebih mending, dia masih mengatakan bahwa Al-Quran itu hasil daripada bukan hasil daripada perkataan Allah, walaupun dia mengatakan dia makhluk. Ini secara kasarnya ini Quran buatan manusia gitu ya? Yang liberal. Kalau liberal mengatakan Al-Quran ini buatan manusia, bahkan kalamnya kalam Muhammad. Nah, ini kan lebih bahaya. Nah, si Mu'tazilah ini dia lebih si liberal ini dia lebih hawa nafsu daripada akal. Kalau Mu'tazilah dia memang akal, rasional. Nah persamaannya apa? Persamaannya itu ketika ide sekularisme. Nah, kan kalau Mu'tazilah dia mengatakan bahwa baik dan buruk itu tergantung kita kan. Karena kita yang punya kuasa terhadap diri kita. Begitu juga Mu'tazilah, liberal juga bahwa baik dan buruk itu ya ditentukan sama kita. Bahkan konsensus itu ya disepakati gitu. Kita sepakat gak hal ini baik. Oh iya baik, nah baru berarti itu baik. Kan seperti itu memang yang terjadi sekarang. Itu sekuler, dalam ide sekuler mereka hampir sama. Karena sama-sama mengatakan bahwa kita berkuasa atas diri kita. Padahal kalau zaman dulu itu tuh teosentris itu bahwa ajaran Islam itu berpusat kepada, atau ajaran-ajaran itu berpusat kepada Tuhan. Jadi Allah Tuhan lah yang mengatur kan. Tetapi sekarang itu sudah bukan human centris. Jadi sekarang yang menjadi sentralnya itu, pusatnya itu manusia yang menentukan. Iya, kalau manusia mengatakan ini boleh, baik, ini berarti baik. Kalau manusia mengatakan ini buruk, ini buruk. Bukan atas dasar Tuhan lagi, bukan kembali kepada Al-Quran sama hadis. Nah ini berbahaya. Oke guys, karena sudah mulai mau azan nih ya,
Jadi kita cukupkan podcast kali ini. Mungkin kalau ada pertanyaan bisa langsung dijapri aja ke saya, atau ide dan saran mungkin untuk nextnya kita bicara tentang apa, mungkin bisa disampaikan langsung ke saya. Oke, mungkin kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.